Cerita dimulai dan diperlihatkannya seorang cowok yang lagi di tengah-tengah medan perang. Cowok itu bernama Tigre. Tigre ini lagi butuh kuda buat perang, makanya dia nembak salah satu prajurit yang lagi nunggang kuda. Kudanya malah kabur anjir. Terus kelihatan tuh ada cewek yang lagi bunuh-bunuh prajurit di sekitarnya. Cewek ini namanya Eleonora. Eleonora ini dijuluki sebagai penari perang. Julukan buat kesatria elit dari suatu wilayah. Ngelihat keberadaan Eleonora sebagai pemimpin, Tigre mutusin buat nyerang dia dulu. Tapi gara-gara panahnya tinggal 5 biji doang, Tigre akhirnya kalah dan dijadiin sandra deh sama Eleonora. Nah, jadi di sebuah daerah bernama Dinan, lagi terjadi sebuah perang antara kerajaan Brunei dan kerajaan Zehtet. Kerajaan Brunei tuh kelihatan kuat banget dan mereka tuh punya pasukan 25.000 prajurit. Sedangkan pasukan musuh cuma ada 5.000 aja. Makanya mereka nggak pernah ngira tuh kalau bakalan kalah. Di sisi lain, temennya Tigre yang namanya Masas ngasih kabar ke yang lain. Kalau Tigre tuh udah tertangkap sama musuh. Dan pihak Zehtet minta tebusan gede kalau Tigre mau dibalikin. Sementara itu di kerajaan Zehtet, Eleonora tiba-tiba nyuruh Tigre buat mana. Tapi dia gagal terus anjir. Orang-orang udah mulai ngejekin Tigre tuh. Tapi Eleonora tetap percaya sama Tigre. Sampai akhirnya tiba-tiba ada orang yang gak dikenal yang nembakin Eleonora. Tapi Eleonoranya langsung ngeluarin jurusnya buat nahan tuh serangan dong. Bawahan Eleonora langsung ngasih perintah tuh buat nangkep tuh orang. Tigre langsung ngarahin busurnya ke arah tuh orang. Kali ini langsung kena dong. Akhirnya tuh orang berhasil diringkus deh. Eleonora langsung bilang makasih tuh ke Tigre. Tigrenya malah nanya ke Eleonora kenapa tadi dia tiba-tiba disuruh mana. Ternyata Eleonora tuh cinlok jir sama Tigre pas di medan perang. Eleonora jatuh cinta tuh sama skill memanahnya Tigre kemarin. Eleonora juga bilang kalau dia nahan Tigre bukan gara-gara ngincer uang tebusan. Tapi gara-gara Eleonora ngerasa terhibur sama Tigre. Soalnya di perang kemarin dia tuh bosen banget jir. Dan kalau dilihat dari jumlah pasukannya kan cuma 5.000 ya. Dikiranya mereka bakalan kesusahan. Ternyata malah menang cepet jir. Bener-bener gak ada perlawanan. Cuma Tigre doang yang berani ngelawan Eleonora. Makanya dia suka banget tuh sama Tigre. Abis itu Eleonora ngenalin Tigre ke pengawal utamanya. Namanya Lisa. Terus Eleonora nawarin Tigre buat jadi bawahannya juga tuh. Tapi Tigre langsung nolak. Soalnya Tigre masih punya tugas penting buat melindungi wilayahnya, yaitu Alsace. Wilayah kecil warisan ayahnya Tigre. Beberapa hari kemudian, orang-orang di istana Eleonora mulai suka tuh sama Tigre. Bahkan orang yang kakinya ditembak sama Tigre dan udah jadi botak ini juga suka sama Tigre. Pas Tigre jalan ke area pemandian, dia ngeliat ada bayi naga dong. Tigre excited banget gara-gara baru pertama kali lihat. Tiba-tiba Eleonora bilang kalau itu tuh peliharaannya. Masalahnya Eleonora ngomongnya sambil mandi anjir. Ya si Tigre langsung kaget lah. Tigre bingung tuh. Kok Eleonora gak ada malu-malunya sih boy? Tapi ternyata sebagai penari perang tuh emang gak boleh punya rasa malu. Soalnya dia harus siap kalau suatu waktu ketangkep musuh. Biasanya kan ntar dia apa-apain tuh. Abis itu waktu Tigre lagi ngelamun di kamar, Tigre dikabarin kalau ada penyusup Brunei yang datang. Dan ternyata itu Betran, bawahannya Tigre. Betran ngabarin kalau pasukan wilayah Thenardier tuh mau nyerang wilayahnya Tigre, Alsace. Mereka bakalan ngebawa 3.000 prajurit. Wah, Tigre langsung panik dong. Tigre langsung mau cus ke Alsace tuh. Tapi pas sampai gerbang, Tigre dicegat tuh sama Eleonora. Tigre kesel lah dihalang-halangin gitu. Tapi Eleonora bilang kalau Tigre tuh statusnya masih sandra. Jadi Tigre nggak bisa bebas keluar semaunya. Lagian emangnya Tigre bisa ngalahin pasukan Thenardier itu sendirian. Tigre yang udah kepepet akhirnya minta tolong lah ke Eleonora buat minjemin pasukannya. Si Eleonora langsung ketawa dong. Dan bilang kalau Tigre tuh emang bener-bener bisa ngehibur dia banget. Ya udah, Eleonora bilang kalau dia tuh mau minjemin pasukannya. Asalkan seluruh Alsace bakalan jadi miliknya Eleonora. Gara-gara kepepet banget, Tigre langsung nyanggupin deh. Yang penting Eleonora bisa mimpin dengan adil dan ngejamin keselamatan penduduknya lah. Nah, abis deal-dealan, akhirnya pasukan Eleonora ngebantu Tigre deh. Ternyata Raja Thenardier nyuruh anaknya, si Zion, buat nyerang wilayah Alsace. Bahkan dia ngasih 2 naga buat ngebantu penyerangan itu. Zion seneng banget lah ya. Soalnya dari awal dia tuh emang udah gak suka sama Tigre.
Terus alasan Thenardier ngirim Zion buat nyerang Alsace tuh ya biar yang bisa ngisi posisi raja nantinya antara Zion atau Ganelon aja. Soalnya kan Pangeran Ragnas yang awalnya calon raja udah mati di medan perang kemarin. Beberapa hari kemudian, pasukan Zion udah berhasil masuk ke wilayahnya Alsace tuh. Untungnya warga Alsace udah pada ngungsi. Pasukan Zion udah seneng banget dong. Mereka ngerasa udah nguasain Alsace. Bahkan Zion mutusin buat nyerang rumahnya si Tigre. Sementara di rumahnya Tigre cuma ada maidnya doang. Dia pengen lindungin rumah ini. Jadi pelayannya Tigre yang namanya Tita ini ngeberaniin diri buat ngelawan. Tapi ya jelas pertarungannya nggak imbang lah. Untungnya pas Tita mau dianu-anuin sama Zion, Tigre datang dan manah tangannya Zion tuh. Mereka terus OTW nyerang balik pasukannya Zion deh. Sementara Tita ngasihin busur peninggalan ayahnya Tigre. Alhasil pasukan Zion banyak yang berhasil dibunuh tuh. Dan sebagian dari mereka pada kabur. Tapi Eleonora masih takut sama perbedaan jumlah pasukan mereka. Eleonora akhirnya mimpin rapat buat ngebahas strategi tuh. Biar mereka bisa menang walaupun kalah jumlah. Di sisi lain, Zion kaget banget tuh gara-gara Tigre dibantuin sama pasukan Zehtet. Tapi perang tetap berlanjut. Pasukan Eleonora berhasil mendominasi tuh. Bahkan banyak prajurit pasukan Zion yang mati. Tapi tiba-tiba Zion ngerahin naganya tuh. Tigre coba buat ngepanah naga itu, tapi nggak tembus cuy. Akhirnya si Eleonora deh yang turun tangan. Dia pamer jurus pamungkasnya buat nyerang tuh naga. Jurus Eleonora yang namanya Le Atmos ini ternyata keren banget guys. Naganya langsung kebelah dua deh tuh. Eleonora yang habis ngalahin tuh naga langsung nyuruh prajuritnya buat nyerang balik pasukan Zion yang tinggal 600 orang. Zion kaget lah. Soalnya bawahannya bilang kalau pasukan Eleonora tuh jumlahnya 2000. Padahal kemarin jumlah pasukan Eleonora kan 1000 aja gak nyampe cuy. Tapi ternyata ini tuh emang taktiknya Tigre sama Eleonora. Pasukannya tuh emang cuma 1000-an. Tapi kudanya ada banyak jir. Makanya kalau dilihat dari jauh seolah-olah pasukannya ada 2000-an. Anjay plus 1000 IQ nih cuy. Si Zion panik lah dan malah nyuruh pasukannya buat mundur. Wah, bawahannya pada nggak setuju tuh. Soalnya mereka ngerasa masih bisa menang. Apalagi mereka masih punya satu naga lagi. Tapi kayaknya Zion udah kena mental deh. Pas Eleonora sama Tigre datang, si Zion malah ngajakin duel Tigre. Dari awal Zion tuh emang selalu ngeremehin Tigre gara-gara cuma bisa pakai panah. Mana pas duel Tigre juga mau pakai panah lagi. Zion langsung ngerasa udah menang tuh. Ya kali panah bisa nembus perisainya kan. Tapi Tigre nggak nyerah dan terus nyerang Zion pakai panahnya. Ternyata dari tadi Tigre tuh manahin perisai si Zion ke titik yang sama jir. Jadinya tuh titik bolong deh. Dan panahnya Tigre berhasil nusuk tangannya Zion. Pasukan Zion yang lihat Zion terluka langsung mau nyerang Tigre tuh. Tapi Eleonora nggak diem aja dong dan langsung ngebantuin Tigre. Abis itu Zion langsung kabur naik naga deh. Eleonora coba numbangin tuh naga pakai jurus anginnya. Tapi naganya udah ketinggian cuy. Tigre sebenarnya nggak mau ngebiarin Zion kabur. Tapi ya gimana lagi kan? Tiba-tiba busur si Tigre kayak ngomong gitu njir. Dan nyuruh Tigre buat ngepanah tuh naga. Tigre nurut aja deh dan langsung manah tuh naga. Ternyata pedang Eleonora ngebantu pakai kekuatan anginnya njir. Alhasil panahnya Tigre berhasil numbangin tuh naga deh. Dan akhirnya si Zion mokat. Ngeliat pemimpinnya mati, prajurit Zion langsung kabur dong. Nah, dan ini pasukan Eleonora sama Tigre berhasil melindungi wilayah Alsace. Besoknya Eleonora mau pulang ke Zehtet tuh. Eleonora sempat nanya ke Tigre soal rencana Tigre ke depannya. Apa Tigre mau ikut pergi ke Zehtet atau enggak? Tapi Tigre kayaknya milih buat gak ikut dulu deh. Soalnya dia mau pergi ke desa Hunawir buat meriksa keadaan di sana sama Tita. Sementara itu, Raja Thenardier dendam banget tuh sama Tigre dan Eleonora. Thenardier terus berencana buat nyewa Seras, pembunuh bayaran buat ngelenyapin Tigre. Di sisi lain, Eleonora yang udah sampai di Zehtet langsung menghadap ke raja tuh. Soalnya waktu bantuin Tigre kemarin, Eleonora sama sekali nggak minta persetujuan raja. Eleonora disuruh ngejelasin tuh kenapa dia ngebantu orang Brunei. Eleonora bilang kalau dia tuh disewa sama Tigre dan disuruh jaga kedamaian di Alsace. Raja nggak terima dong sama alasan Eleonora itu. Soalnya gara-gara ulahnya Eleonora, Zehtet bisa kebawa-bawa perang lagi. Ngelihat situasi yang udah nggak kondusif, salah satu penari perang lainnya yaitu Sofia Obertas coba buat ngebelain Eleonora. Sofia bilang kalau Brunei tuh nggak mungkin bawa-bawa Zehtet ke konflik internal mereka.
Jadi raja nggak perlu khawatir. Abis kelar apa tadi, Eleanora yang lagi ngelamun tiba-tiba diajakin ribut tuh sama penari perang yang lain, namanya Ludmilla. Sampai-sampai Sofia harus ngelarain mereka tuh. Waktu Ludmilla udah pergi, Sofia langsung bilang kalau Eleanora mending jangan deket-deket sama Ludmilla deh. Soalnya Ludmilla tuh punya hubungan erat sama bangsawan Thénardier. Nah, Sofia tahu tuh kalau Ludmilla tuh sebenarnya nggak suka sama Thénardier. Tapi gara-gara hubungan itu udah ada dari Ludmilla belum lahir, jadi mau nggak mau Ludmilla tuh emang harus ngejaga hubungan itu. Sementara itu Tigre sama Tita yang baru balik ke rumahnya langsung ngeliat Masas lagi adu bacot tuh sama Lisa. Lisa ternyata nggak ikut Eleanora pulang ke Zehtet. Soalnya dia disuruh buat ngawal Tigre. Akhirnya mereka ngobrol bareng deh tuh. Nah, Tigre udah mutusin nih kalau dia bakalan ngelawan Raja Thénardier sampai akhir. Soalnya Tigre harus ngelindungin wilayah yang udah diwarisin sama ayahnya ini. Sedangkan Masas bakalan ke ibu kota buat ketemu Raja Brunei. Ya udah, besoknya Tigre pergi sama Lisa buat cari aliansi tuh. Dan akhirnya mereka dapat bantuan dari salah satu bangsawan bernama Augre. Habis itu, Tigre sama Lisa ketemu lagi sama Eleanora. Eleanora ngomong kalau Raja Brunei udah ngerestuin dia buat mimpin Alsace. Tapi Raja juga negasin kalau Eleanora tetap harus ngutamain keinginan kerajaan Zehtet. Itu berarti kalau tiba-tiba Thénardier ngajakin Zehtet buat gabung ke kubunya, Eleanora harus nurut dan bakalan ngelawan Tigre. Waduh, kok bahaya gini ya? Terus ternyata Raja Zehtet tuh punya 7 penari perang. Dan para penari perang semuanya tunduk sama dia. Jadi mereka harus hati-hati. Soalnya nggak semua penari perang tuh bakalan ada di kubu mereka. Terutama Ludmilla yang punya hubungan baik sama Thénardier. Panjang umur, Ludmilla yang baru aja diomongin tiba-tiba nongol dong. Ludmilla ngomong kalau dia tuh pengen ketemu dan ngobrol berdua aja sama Tigre. Waktu Tigre dan Ludmilla pergi pakai kuda, Eleanora sama Lisa langsung ekor tuh di belakangnya. Ternyata Ludmilla ini mau bilang ke Tigre kalau Thénardier tuh punya banyak aliansi, termasuk Ludmilla. Jadi Tigre nggak bakalan punya kesempatan buat menang. Di tengah-tengah obrolan mereka di atas kuda itu, tiba-tiba di depan mereka ada perangkap. Ternyata mereka diserang Jir sama Seras dari serikat pembunuh. Pas gelut, tiba-tiba aja ada ular yang ngegigit Lisa. Wah, Tigre langsung coba buat ngeluarin racunnya dari tubuh Lisa tuh. Ludmilla juga nggak diem aja tuh dan bantu buat ngebunuh Seras. Abis ngeberesin Seras, Lisa langsung dibawa pergi tuh buat nyari tabib. Besok kayaknya keadaan Lisa udah membaik banget tuh. Eleanora makasih banget sama pertolongan pertamanya Tigre. Makanya Eleanora ngasih hadiah tuh ke Tigre. Tapi ternyata hadiahnya tuh disasarin ke tempat mandinya Ludmilla dong anjir. Ya Ludmilla langsung mau nyerang Tigre dong gara-gara kaget. Abis mandi mereka jalan-jalan ke pasar tuh. Terus abis Ludmilla pergi, Eleanora langsung nyuruh Lisa buat memperkuat pertahanan. Eleanora curiga kalau Ludmilla tuh mau berbuat sesuatu. Bener aja dong. Ternyata Ludmilla lagi ngegerakin pasukannya ke perbatasan Late Marriage. Jadinya sekarang Eleanora kejepit tuh di antara Thénardier sama Ludmilla. Terus gara-gara ini tuh pertarungannya Tigre, jadi Eleanora nyuruh Tigre buat ngambil keputusan. Tigre bilang kalau mereka harus melindungi bangsawan Augre yang kemarin udah mau gabung sama aliansi mereka. Tigre juga coba buat ngajakin Ludmilla damai, tapi Ludmillanya nggak mau. Jadilah pasukan Eleanora mulai gerak deh tuh. Dan kedua pasukan itu pun akhirnya mulai bertempur. Tapi pertempuran pertama itu nggak menghasilkan apa-apa anjir. Dan kedua pasukan milih mundur aja buat cari aman. Terus di markas, Eleanora, Tigre sama Lisa lagi ngatur strategi tuh buat ngelawan Ludmilla besok. Tapi Tigre agak khawatir, soalnya kekuatan Ludmilla emang kuat banget jir. Tapi Eleanora bilang gak usah takut, soalnya dia juga kuat kok. Dan skor pertarungan mereka tuh 2-1 buat Eleanora. Tapi kata Lisa sebenarnya mereka tuh sering jir dan bisa dibilang sama-sama kuat. Besoknya ternyata pasukan Ludmilla ditarik mundur ke istana yang ada di pegunungan Tarta. Eleanora ngerasa kalau ini tuh cuma umpan biar pasukannya mendekat ke istana Ludmilla itu. Mana nih istana cuma punya 1 pintu lagi dan pertahanannya tuh dikenal kuat. Tapi Eleanora tetap nggak takut dan langsung YOLO aja tuh. Nah kan pasukan Eleanora langsung dipukul mundur. Eleanora kesel lah dan mulai mikirin rencana-rencana gila yang bikin Lisa khawatir. Lisa juga nyuruh Tigre buat ngebujuk Eleanora biar gak ngelakuin hal aneh-aneh. Dan untungnya Eleanora nurut tuh walaupun sempet tantrum. Besoknya Tigre pengen nyusup ke istananya Ludmilla.
Sama Lisa langsung dikasih kulit beruang tuh buat penyamaran. Abis 3 hari di jalan, Tigre malah ketemu sama Ludmilla dong. Untungnya Tigre pakai baju beruang. Jadi Ludmillanya nggak ngenalin Tigre. Ludmilla kagum tuh ngeliat kemampuan memanahnya Tigre yang luar biasa. Dan ngajakin dia buat jadi bawahannya. Tapi si Tigre langsung nolak dong ya. Tigre nanya tuh, kok Ludmilla nggak curiga sih? Bisa jadi Tigre mata-mata kan? Mana malah disuguhin teh lagi. Tapi Ludmilla ngejawab kalau pasukan bersenjata nggak mungkin sanggup sampai sini. Cuman kalau pemburu liar kayak Tigre ini ya mungkin aja sanggup. Abis itu Ludmilla malah curhat soal beban hidupnya. Katanya jadi penari perang tuh berat banget, Jir. Wah, Tigre jadi sedih kan ngedengernya. Tapi dia tetap harus ngejalanin tugasnya. Dan waktu Ludmilla pulang ke istananya, Tigre langsung ngikutin jejaknya tuh. Ternyata tugas Tigre itu nyari tahu jalan pintas ke istana Ludmilla. Siapa tahu pertahanan di sana lemah kan? Dan Tigre berhasil nemuin itu gara-gara ngikutin jejaknya Ludmilla. Abis itu, Tigre langsung balik ke markas tuh buat laporan. Besoknya mereka berangkat lagi lewat jalur itu. Tapi pas Tigre dan Eleonora nyampe, ternyata di sana udah dipasangin senjata buat bertahan gitu dong. Tigre sempat ngajakin Eleonora buat mundur. Tapi tentu aja Eleonora nggak mau lah. Dan langsung YOLO lagi tuh buat ngehancurin gerbang istananya Ludmilla itu. Serangan Lei Atmosnya Eleonora ternyata nggak mempan dong. Dan mereka malah ketahuan sama prajuritnya Ludmilla. Tapi Eleonora nggak peduli dan mau nyerang gerbang itu lagi. Cuman Tigre langsung narik mundur Eleonora dong. Eleonora sama Tigre udah kehabisan akal tuh gara-gara nggak punya cara lain. Tapi tiba-tiba Tigre kepikiran buat minta bantuannya Arifar, pedangnya Eleonora. Untung aja Arifar mau bantu tuh. Kayak pas ngelawan naga kemarin, panahnya Tigre di-buff tuh sama kekuatannya Arifar. Dan akhirnya mereka berhasil ngebikin gerbang istana Ludmilla bolong dong. Wah, Eleonora langsung nyuruh semua prajuritnya buat nyerang ke dalam istana tuh. Waktu udah sampai di dalam istana, Eleonora sama Ludmilla langsung duel. Kekuatan Eleonora sama Ludmilla emang kelihatan seimbang banget sih. Tapi di tengah-tengah pertarungan itu tiba-tiba ada orang yang mau nyerang Ludmilla. Untungnya langsung diselamatin sama Tigre. Melihat itu, Ludmilla langsung sadar kalau Tigre itu si beruang kemarin. Dan ternyata orang yang menyerang Ludmilla tadi tuh anggotanya Seras. Ludmilla bingung dong, ngapain Tigre nyelamatin dia? Padahal kalau Ludmilla mati kan Tigre bisa menang perang. Tapi Tigre ngejawab kalau tadi tuh ucapan terima kasih gara-gara kemarin udah disuguhin teh sama Ludmilla. Ngedengar itu Ludmilla jadi luluh deh. Dia terus nanya lah maunya Tigre tuh apa. Ternyata maunya Tigre gak muluk-muluk. Tigre cuma minta Ludmilla jadi pihak netral aja. Gak berpihak ke Tigre tapi juga gak berpihak ke Thenardier. Gara-gara terharu sama ketulusannya Tigre, Ludmilla langsung setuju deh sama permintaannya Tigre itu. Dan gak akan berpihak sama Thenardier lagi. Tapi Thenardier kayaknya udah tahu tuh. Jadi dia ngebikin strategi baru dan manfaatin Raja Brunei. Dan ngirim kesatria yaitu Roland. Roland ini kesatria yang gak terkalahkan dari Brunei. Udah banyak tuh prajurit Zehtet yang berhasil dibunuh sama Roland. Makanya dia ditakutin banget. Gara-gara kemakan omongannya Thenardier, Raja Brunei nyuruh Roland buat ngebunuh Tigre yang udah dianggap sebagai pemberontak tuh. 1 bulan berlalu sejak peperangan di pegunungan Tarta kemarin. Tigre dan 5.000 prajurit Zehtet balik tuh ke Brunei. Bangsawan Augre juga makasih tuh ke Tigre. Soalnya kalau perang kemarin Tigre nggak menang, wilayah Augre pasti udah terancam. Augre terus ngasih prajuritnya buat ikut perang sama Tigre. Abis itu Tigre pergi ke arah kota Nemetakum yang dekat sama wilayah kekuasaan Thenardier dan kemah tuh di sana. Tapi gara-gara prajurit mereka ini datang dari wilayah yang beda-beda, jadinya mereka sering berantem sendiri tuh. Mana alasan berantemnya kocak-kocak lagi? Masa gelut cuma gara-gara bentuk awan sih anjir? Kan aneh ya? Abis ngelerai perkelahian prajurit gak jelas itu, Tigre pergi buat refreshing bentar. Pas lagi istirahat di dekat sungai, tiba-tiba Tigre ditabrak tuh sama Lunie, peliharanya Eleonora. Tapi habis nabrak si Lunie ini malah langsung ngeloyor gitu aja. Oh alah, ternyata Lunie lagi dikejar sama Sofia anjir. Masalahnya Sofia tuh ngejarnya kagak pakai baju cuy. Udah gitu nabrak Tigre lagi. Ya ampun, rezeki nomplok tuh bang. Ternyata Sofia tuh diutus kerajaan buat nyampein pesan. Jadi Raja Brunei tuh lagi sakit-sakitan. Makanya sekarang yang ngatur pemerintahan tuh si Perdana Menterinya.
Nah, kata Sofia, status bangsawan Tigre tuh udah dicopot gara-gara dianggap pemberontak. Terus gara-gara udah bukan bangsawan, otomatis wilayah Alsace jadi ada di bawah kendali kerajaan. Abis ngedengar berita itu, Tigre jadi galau deh. Sementara Eleonora nanya tuh ke Sofia soal keadaan penari pedang yang lain. Kalau Elizaveta punya hubungan baik tuh sama bangsawan Thénardier dan Ganelon. Sementara Valentina nggak gitu deket sama Brune. Jadi kemungkinan gak bakalan ikut perang. Terus Olga nggak tahu tuh lagi ada di mana. Dan Sasa masih sakit. Terus Sofia bilang tuh kalau Eleonora nggak perlu khawatir sama penari pedang yang lain. Mending Eleonora mikirin perang ke depan deh. Masalahnya mereka tuh lagi dihunting sama Roland dan pasukan Navarre-nya. Bangsawan Augre ngasih saran, gimana kalau negosiasi aja sama pasukan Navarre. Tapi pasukan Navarre sama sekali nggak mau kerja sama, anjir. Dan gara-gara itu bangsawan lain yang awalnya ada di pihak Tigre jadi ragu-ragu. Soalnya mereka nggak mau ngelawan kerajaan. Tapi akhirnya bangsawan Augre berhasil meyakinin bangsawan lainnya buat nggak mundur. Beberapa minggu kemudian, peperangan ngelawan Roland dan pasukan Navarre dimulai juga tuh. Eleonora mutusin buat duel sama Roland. Roland heran dong. Ini siapa anjir? Cewek kok kuat banget sih? Soalnya udah lama ada orang yang bisa nahan serangannya. Tapi lama-lama Eleonora kewalahan juga tuh ngelawan Roland. Ngelihat Eleonora yang mulai ke pojok, Tigre langsung turun tangan dan manah kudanya Roland. Roland awalnya mikir kalau panah Tigre tuh cuma asal nembak aja. Tapi ternyata emang sasarannya dari awal tuh kudanya Roland, jir. Sementara Tigre sama Eleonora berhasil kabur tuh. Tapi ternyata Tigre tadi sempat kena sabetan pedangnya Roland dan terluka cukup parah, jir. Eleonora panik lah. Mana pasukan Navarre dan Roland udah mulai ngejar lagi. Untungnya Sofia datang dan nyuruh Eleonora buat pergi. Biar dia aja yang nanganin pasukan ini. Sofia langsung ngeluarin jurusnya dan ngebikin semua prajurit Navarre tumbang. Tapi Roland masih tetap sehat walafiat, jir. Sofia langsung bikin sihir penghalang tuh. Tapi Roland juga bisa ngehancurin tuh penghalang. Sofia sama Roland sempat bertarung bentar. Tapi gak lama Sofia langsung ngibrit. Soalnya tujuan Sofia kan emang buat ngelur waktu aja ya. Biar Eleonora sama Tigre bisa kabur. Sementara itu, pasukan Massas berhasil ngebikin pasukan Navarre kocar-kacir. Alhasil untuk sementara ini mereka aman deh. Tapi Massas OTW ke ibu kota tuh buat negosiasi sama Raja Brune. Tapi dia gak ketemu sama Raja. Soalnya semenjak Raja sakit, istana dikuasai tuh sama Thénardier dan Ganelon. Waktu Massas ketemu sama Perdana Menteri, Massas cuma bisa sampai depan pintu kamar Raja Brune aja. Di sana Massas mendengar suara aneh dari dalam kamar Raja. Ternyata itu suara Raja yang lagi main balok kayu, anjir. Ternyata Raja tuh masih belum bisa ngelupain anaknya yang udah mati di perang ngelawan Zehtet kemarin. Makanya Tigre butuh alasan yang kuat biar dirinya bisa diampunin sama Raja. Soalnya Raja marah banget, jir, gara-gara Tigre kerja sama Zehtet. Massas juga bilang kalau perintah Roland nyerang Tigre itu cuma akal-akalannya Thénardier sama Ganelon aja. Waktu Eleanor dan yang lain balik ke medan perang, Tigre yang lagi megang busurnya tiba-tiba kayak dapet sinyal aneh gitu dari si busur. Akhirnya Tigre mutusin buat ngikutin sinyal itu. Ditemenin sama Tita, Tigre akhirnya nyampe ke bangunan aneh dong. Dan ternyata isinya gak kalah aneh, jir. Ada ukiran cewek di salah satu dinding di sana. Dan Dita bilang kalau kemungkinan itu Tirnava, dewi yang nguasain kegelapan dan kematian. Tigre langsung aja dong nanya ke ukiran itu kenapa kok manggil dia. Tirnava langsung ngerasukin Tita tuh. Tirnava bilang kalau dia gak manggil Tigre, tapi Tigre sendiri yang datang gara-gara butuh kekuatan. Tirnava langsung ngasih syarat tuh. Tigre kalau mau kekuatan, dia harus nunjukin tekad yang kuat. Salah satunya adalah keberanian buat manah badannya Tita. Tigre jelas aja ragu dong. Tapi gara-gara Titanya juga udah dirasukin, mau gak mau Tigre mutusin buat manah badan Tita. Tapi Tigre ngemodif kekuatan panahnya biar bisa hancur sebelum tuh panah kena badan Tita. Dan bener aja dong, pas dipanah bajunya Tita doang yang hancur. Titanya jelas kaget lah. Bijil, abis kesurupan kenapa bugil gini, colek? Abis keluar dari sana, Tigre langsung pergi ke medan perang deh. Nah, di medan perang pasukan mereka lagi unggul tuh. Tapi Roland ternyata cukup kuat buat nahan kekuatan dua penari perang. Gak lama Tigre juga sampai dan langsung manah Roland tuh. Tigre terus nyoba buat ngajak damai Roland. Tigre ngejelasin kalau mereka tuh cuma mau perang sama Thénardier aja. Dan gak ada urusannya tuh sama Roland. Apalagi Raja Brune.
Tapi Roland gak peduli dan cuma mau nurutin perintah dari Raja Brunei aja. Jadilah Roland mau nyerang Tigre lagi tuh. Sementara Tigre juga udah kepayahan tuh gara-gara lukanya kemarin. Tapi Tigre gak nyerah gitu aja. Tigre sama Roland sama-sama ngeluarin ulti mereka. Dan akhirnya Tigre berhasil ngalahin Roland dong. Si Roland akhirnya nyerah deh dan pertarungan pun berakhir. Besoknya Roland ngajak ngomong Tigre dan yang lainnya. Roland bilang kalau dia mau ketemu Raja dan ngejelasin soal Tigre yang gak pengen memberontak. Tapi Tigre ngelarang Roland. Soalnya istana tuh udah dikuasai sama Thenardier dan Ganelon. Cuman Rolandnya tetap ngotot tuh, soalnya dia mau nebus kesalahannya. Di sisi lain, Eleanora dapat pesan dari kerajaan Zehtet kalau tempat tinggal Sasa tuh lagi diserang sama penari pedang lainnya. Nah, gara-gara Eleanora tuh deket banget sama Sasa, jadi dia harus kesana tuh dan ngelindungin Sasa. Kok bisa-bisanya sih ada penari perang lain yang tega nyerang? Makanya Eleanora gak bisa ngebiarin hal itu. Walaupun agak berat ditinggal sama Eleanora, tapi Tigre paham tuh sama alasan Eleanora dan ngebiarin Eleanora buat pergi. Nah, Eleanora pergi ke Zehtet tuh sambil ngebawa 1000 prajurit. Sementara sisanya tetap sama Tigre. Sedangkan di ibu kota, Roland yang mau ketemu Raja langsung dihadang tuh sama Ganelon. Roland dijebak di kamar dan diserang sama 1000 lebah beracun. Akhirnya Roland mati deh tuh gara-gara serangan lebah itu. Tapi Thenardier kesel tuh sama Ganelon gara-gara ngebunuh Roland. Soalnya Thenardier ngerasa kalau Roland tuh kesatria terkuat di Brunei. Dan mereka masih bisa memanfaatin dia. Tapi ya udah deh, udah mati juga kan orangnya. Di sisi lain, daerah selatan yang dikuasai sama Thenardier lagi diserang sama pasukan dari kerajaan Timur Tengah. Nah, kemungkinan besar kerajaan Timur Tengah ini bakalan bentrokan juga sama pasukannya Tigre. Tigre bingung tuh mau gimana. Soalnya kalau di total musuhnya tuh ada 20.000 anjir. Sedangkan prajuritnya cuma ada 2.000. Tigre akhirnya mutusin buat ngebagi pasukan jadi 2. Tigre bakalan mimpin pasukan ke arah perbatasan selatan buat melindungi warga. Sekaligus buat ngulur waktu sampai bantuan datang. Di perbatasan selatan, pasukan Timur Tengah udah nyandera banyak warga tuh. Jadi Tigre gak bisa sembarangan buat nyerang mereka. Tiba-tiba Tigre ngeliat ada salah satu cewek yang lagi dikejar sama beberapa prajurit dong. Tigre langsung nyelamatin tuh cewek deh. Sementara pasukan Timur Tengah mulai sadar kalau ada musuh yang mulai ngedekat. Jadinya mereka ngirim 3.000 prajurit buat nyerang. Tigre langsung bikin strategi tuh biar pasukan Timur Tengah bisa kebunuh sedikit demi sedikit. Dan itu lumayan berhasil. Sampai-sampai pemimpin Timur Tengah kesel tuh sama cara bertarungnya Tigre yang sembunyi-sembunyi. Pemimpin mulai ngebunuh warga yang gak bersalah tuh buat ngancam Tigre. Akhirnya Tigre muncul juga tuh di depan pasukan Timur Tengah. Pasukan Timur Tengah ngeremehin pasukan Tigre yang cuma dikit doang dong. Gara-gara itu pemimpin mereka jadi lengah. Dan Tigre bisa nembakin panahnya dari jauh buat ngebunuh tuh pemimpin. Nah, gara-gara pemimpinnya matoy, prajuritnya langsung panik dong dan nyoba buat kabur. Tapi mereka langsung diserang dari segala sisi deh. Abis perangnya selesai, Tigre langsung nyamperin warga yang disandera. Tapi salah satu warga nyalahin Tigre gara-gara gak datang lebih cepat. Tigre langsung minta maaf deh gara-gara telat datang. Malamnya, waktu lagi santai, Tigre dikabarin kalau pasukan Timur Tengah kemarin tuh cuma pasukan pembuka aja. Dan pasukan aslinya ada 30 ribuan. Tigre agak panik lah ya. Gara-gara jumlah mereka tuh kalah jauh, anjir. Apalagi pasukan Timur Tengah lagi ngejar mereka. Untungnya tiba-tiba bantuan dari pasukan Ludmilla datang tuh. Sedangkan di sisi lain, Eleanora sama Lisa udah sampai tuh di istananya Sasa. Eleanora langsung nanya siapa yang berani nyerang Sasa di istana. Dan ternyata itu tuh perbuatannya Elizaveta dong. Sasa terus cerita lah. Awal mulanya tuh Sasa sama Elizaveta pernah dapet misi bareng. Tapi Elizaveta ngerasa gak puas tuh sama kerjaannya Sasa. Dan nganggap kalau Sasa yang ngebikin target mereka kabur. Makanya Elizaveta ngamuk. Sementara itu, gara-gara kemunculan pasukan Ludmilla itu, pasukan Timur Tengah narik mundur pasukannya. Dan pemimpinnya mau ngampunin mereka tuh, asalkan penari pedangnya yang cantik mau jadi bininya. Ya elah, mesum amat lu om. Sedangkan Tigre yang ada di markas lagi nyoba ngeyakinin Ludmilla buat bantuin dia. Boleh sih, tapi Ludmilla punya syarat. Tigre harus kasih tahu tuh kenapa gerbang istananya kemarin bisa sampai tembus. Soalnya kalau cuma senjatanya Eleanora mah nggak mungkin bisa tembus. Tigre terus nunjukin busurnya tuh ke Ludmilla. Ludmilla langsung sadar.
Walaupun busur tigre kelihatan biasa aja, tapi kekuatan yang ada di dalam busur itu tuh setara sama senjata yang dipakai penari perang. Di sisi lain, Eleonora udah mulai gelut tuh sama Elizaveta. Lisa mimpin pasukan, sedangkan Eleonora sama Elizaveta duel. Dari awal Eleonora kelihatan susah banget tuh buat ngelawan Elizaveta. Tapi akhirnya Elizaveta berhasil dipukul mundur. Sebenarnya Eleonora tuh mau ngelanjutin pertarungan ini. Tapi Elizaveta bilang, mending Eleonora jangan buang-buang waktu deh. Soalnya pasukan Thénardier sama Ganelon udah mulai gerak ke arah selatan. Elizaveta akhirnya ngajak damai tuh dan bikin perjanjian buat narik mundur pasukan masing-masing. Tapi Eleonora ngasih satu syarat, yaitu Elizaveta harus minta maaf sama Sasha. Abis Eliza setuju, Eleonora langsung pergi ke perbatasan selatan tuh buat nyusulin Tigre. Sementara di perbatasan selatan, perang besar ini akhirnya dimulai. 4 regu pasukan Timur Tengah nyerang markas Tigre yang udah dikasih benteng. Sedangkan sisa 3 regunya nyerang ke arah warga sipil yang mau kabur dari medan perang. Tapi Tigre sama Ludmilla ternyata sembunyi di bukit yang gak jauh dari warga. Dan mereka nyerang 3 regu itu. Warga sipil yang diincar Timur Tengah buat dijadiin budak ternyata adalah prajurit Tigre yang lagi nyamar. Sementara warga sipil yang asli itu sembunyi di benteng. Pasukan Tigre dan Ludmilla nyoba gelut sama pemimpin Timur Tengah tuh. Tapi mereka udah banyak yang kecapean dan Tigre sama Ludmilla udah ke pojok. Untungnya tiba-tiba datang 3.000 prajurit bantuan yang diutus sama Mases dan Augre. Selain itu, ada tambahan 2.000 prajurit dari mantan kesatria keluarga Tigre yaitu Auguste. Ternyata Auguste ini dikasih tahu Roland kalau Tigre itu perang demi rakyat. Makanya Auguste mau ngebantu Tigre. Tapi walaupun Tigre ketambahan 5.000 prajurit baru, pemimpin Timur Tengah nggak ngerasa itu sebagai ancaman. Dan masih ngira kalau dirinya tuh bakalan menang. Tapi nggak lama muncul lagi tuh 3.000 prajurit yang dipimpin sama Masas. Ngeliat itu akhirnya mereka nyerah deh dan mutusin buat narik mundur pasukannya. Pas sudah balik ke markas, Tigre langsung ketiduran tuh pas ngobrol sama Ludmilla. Wah, kayaknya Tigre kecapean banget tuh. Akhirnya Ludmilla ketiduran juga deh dan bobo bareng sama Tigre. Besok paginya Ludmilla dengar kalau Eleonora udah sampai di markas. Nah, Ludmilla langsung akting mesra tuh sama Tigre yang lagi bobo buat manas-manasin Eleonora. Anjir, iseng banget sih lu, Mil. Besoknya Tigre ngadain rapat tuh buat ngebahas beberapa hal. Termasuk ngebahas orang yang mirip sama Pangeran Regnas, anak Raja Brunei yang harusnya udah mati. Tiba-tiba cewek bernama Regine yang diselamatin Tigre kemarin jalan ke tengah-tengah rapat dong. Abis itu Regine ngaku kalau dia tuh Regnas. Semuanya jelas kaget lah. Dan Regine disuruh buat buktiin omongannya. Regine langsung cerita tuh kalau dia pernah ketemu sama Tigre pas masih kecil. Bahkan mereka pernah berburu bareng. Wah, Tigre langsung ingat dong ya kalau dia pernah ngelakuin itu sama Pangeran Regnas. Jadi udah jelas kalau cewek bernama Regine ini tuh ya Pangeran Brunei yang asli. Setelah ngedengar itu, Masas langsung pingsan dong, boy. Jadi selama ini Regnas tuh aslinya cewek, jir. Tapi dia pura-pura jadi cowok. Soalnya di Brunei tuh ratu yang cuma bisa ngasih keturunan cewek bakalan dicemooh. Regnas nggak tega kalau ibunya dikituin, makanya Regnas mau pura-pura jadi cowok. Posisi Regine sekarang serba salah tuh. Salah langkah dikit, Tigre dan yang lainnya bisa makin dibenci. Regine juga nggak bisa ngaku-ngaku gitu aja ke warga. Ntar malah dikira nipu kan. Tigre juga nanya tuh ke Regine. Gimana cara Regine bisa ngebuktiin kalau dia tuh emang bener-bener anak raja? Regine bilang lah kalau di kota Lutetia wilayahnya Ganelon tuh ada pintu yang kekunci. Dan cuma bisa dibuka sama keturunan raja doang. Jadi kalau mau bukti, mereka bisa ke sana tuh. Di sisi lain, naga yang disiapin sama Thénardier akhirnya udah ready tuh. Bahkan jumlahnya banyak banget anjir. Tapi Ganelon malah cuma duduk-duduk aja sambil nunggu perang Tigre sama Thénardier selesai. Soalnya pemenang dari perang itu nantinya bakalan dihabisin sama Ganelon. Oh alah, jadi ini tuh rencana busukmu. Terus Thénardier sama Ganelon juga dapat kabar kalau di pasukan Tigre tuh ada pangeran. Dan gara-gara itu Ganelon langsung ngebakar kota Lutetia tuh. Maksudnya tuh biar pangeran gak bisa ngebuktiin statusnya. Tapi Tigre tetap optimis tuh dan nyuruh mereka buat tetap berangkat ke Lutetia. Pas mereka OTW ke Lutetia, pasukan Tigre ketemu sama pasukan Thénardier. Dan akhirnya perang di sana deh. Tapi gara-gara di pasukan Thénardier ada 5 naga, mereka kayaknya bakalan susah menang deh.
Ngeliat itu Thenardier jadinya ngirim 6.000 pasukan buat ngebunuh Eleonora sama Ludmilla yang lagi sibuk melawan naga. Pas mereka lagi rehat, ketahuan deh tuh kalau ternyata Eleonora sama Ludmilla kesusahan buat ngebunuh tuh naga. Gara-gara di rantai naga itu tuh ada sihir khusus yang ngebikin sihir para penari perang tuh gak mempan. Tapi Eleonora tetap optimis tuh bisa ngelawan tuh naga. Dia nyuruh Tigre sama yang lain buat fokus ke Thenardier aja. Akhirnya tuh perang lanjut lagi deh. Eleonora sama Ludmilla ngelawan tuh naga dengan habis-habisan. Mereka ngeluarin semua kekuatan yang mereka punya buat ngalahin 5 naga itu. Walaupun keadaan Eleonora sama Ludmilla babak belur, tapi akhirnya semua naga itu berhasil dikalahin deh. Dan gara-gara itu pasukan Thenardier milih buat mundur. Gara-gara Thenardier mundur, Eleonora memanfaatin itu buat ngehancurin Thenardier sekalian. Tapi Tigre tetap ngotot tuh buat pergi ke Lutetia dulu biar status Regine cepet terbukti. Lagi pula kalau status Regine udah jelas, ini bakalan memperkuat posisi pasukan mereka. Tigre terus mutusin buat ke Lutetia tuh lewat jalur bawah tanah, yaitu jalur Kuil Mosia. Gak lama mereka akhirnya sampai tuh di Kuil Mosia dan langsung nemuin jalur bawah tanah itu di dalam kuil. Tapi waktu mereka lagi nelusurin jalur bawah tanah itu, tiba-tiba aja pasukan Thenardier muncul dong. Ya udah, langsung gelut deh mereka. Sayangnya Tigre cuma bawa sedikit prajurit, dan di pasukan Thenardier tuh ada banyak orang kuat. Makanya pasukan Tigre agak kewalahan deh. Begitu juga sama Eleonora yang lagi duel sama Thenardier. Tapi tiba-tiba tanah di atas mereka mau runtuh jir dan bikin semuanya panik. Thenardier sama Tigre langsung nyuruh semua prajuritnya buat mundur deh. Tapi salah satu bawahan Thenardier yang kuat tetap ngotot buat nyerang Tigre. Tigre yang kehabisan busur jadi kesusahan tuh buat nyerang balik. Dan akhirnya Betrand yang selama ini selalu setia sama Tigre dari kecil datang tuh buat nyelamatin Tigre dari tebasan pedang musuh. Abis itu reruntuhan makin parah dan nimpa mereka deh. Untungnya Tigre masih selamat tuh gara-gara Betrand. Tapi Betrand sama bawahannya Thenardier tadi udah matoy. Akhirnya Tigre ngeluarin ultinya tuh buat keluar dari reruntuhan. Abis itu Tigre pingsan deh gara-gara ngeluarin banyak kekuatan. Malamnya Tigre lagi ngelamun di tenda tuh sama Tita. Tigre sadar kalau kekuatan yang dikeluarinnya tadi tuh dari si Tirnava. Terus Eleonora bilang kalau Tigre bisa ngehentiin perang ini sekarang juga. Soalnya Thenardier bisa diajak negosiasi tuh kalau Tigre ngasih tawaran yang bagus. Jadi Tigre bisa ngelindungin Alsace. Eleonora juga bilang kalau alasannya selama ini ada di samping Tigre tuh bukan cuma gara-gara dia cinta sama Tigre. Tapi Eleonora butuh wilayah Alsace juga. Soalnya Eleonora ngincar pegunungan Vosges. Dan kalau mereka bisa ngegabungin Alsace sama tanah kelahirannya Eleonora yaitu Late Marich bisa makin lebar wilayahnya. Dan Alsace juga bakalan berkembang. Besoknya Perdana Menteri Brunei yaitu Badoin sampai tuh di markasnya Tigre. Dan ternyata Badoin udah tahu soal Putri Regine dari Raja Brunei. Badoin datang tuh ke markas Tigre buat nyampein kabar kalau Raja udah mulai pulih. Dan kemungkinan besar selama ini Raja tuh diracunin sama Ganelon. Badoin terus nanya tuh apa tujuannya Tigre ke Brunei. Tigre ngejawab kalau dia cuma mau kedamaian Alsace aja. Tigre gak bakalan ngerugiin Brunei kok. Tigre juga mau ngehabisin Thenardier. Terus setelah ngejamin keamanannya Alsace, Tigre bakalan balik lagi ke Zehtet buat jadi bawahannya Eleonora. Abis itu Badoin ngomong kalau dia mau Tigre ngebawa Regine ke Lutetia. Soalnya nyawa Raja Brunei kemungkinan udah gak lama lagi, anjir. Tapi Tigre masih agak khawatir. Soalnya kemungkinan pasukan Thenardier bakalan ngehalangin mereka lagi. Jadi Tigre harus nyiapin pasukannya buat perang terakhirnya ini. Waktu perang terakhir dimulai, Tigre nyuruh Regine buat mimpin komando. Sementara Tigre berhadapan langsung sama Thenardier. Tigre terus nanya tuh alasan Thenardier pengen banget nguasain Alsace. Ternyata kalau Alsace bisa jadi milik Thenardier, dia bisa nekan ancaman dari arah Zehtet. Tigre emosi lah ngedengarnya. Masa cuma gara-gara gituan doang mereka sampai harus perang kayak gini sih? Mana Betrand yang udah kayak ayahnya sendiri sampai mati lagi? Tanpa sadar Tigre pakai kekuatannya Tirnava tuh. Tapi untungnya Eleonora langsung nonjok Tigre biar sadar. Kata Eleonora, kekuatan yang bersumber dari kebencian tuh gak baik. Tigre akhirnya ngikutin saran dari Eleonora. Dan Tigre langsung maju dengan ngebawa satu panah doang buat ngelawan Thenardier. Thenardier awalnya ngeremehin Tigre tuh. Tapi pas duelnya dimulai,
Panah Tigre tiba-tiba melesat dan nusuk kepalanya Thenardier dengan sukses dong. Yeay, dengan ini perang pun berakhir dengan kemenangannya Tigre. Kemenangan Tigre ini dirayain sama semua warga Brunei. Regine juga udah terbukti tuh kalau dia beneran keturunan raja. Dan dia muncul di hadapan warga dan status putri raja. Mereka diarak deh tuh kayak mau nikahan. Waktu Regine dan yang lain udah masuk istana, mereka langsung diarahin ke kamar raja. Regine akhirnya bisa ngeliat muka ayahnya lagi tuh. Raja makasih banget sama Tigre karena dia bisa ngebawa Regine pulang dengan selamat. Dan Raja bakalan ngabulin semua keinginannya Tigre. Tigre akhirnya minta 4 hal. Yang intinya Tigre minta deklarasi kemenangannya. Regine juga kedepannya bakalan ngegantiin Raja buat mimpin Brunei. Abis itu Raja Brunei ngasih Tigre hadiah lain, yaitu gelar Kesatria Bulan yaitu Lumiere. Dan beberapa hari setelahnya, Raja Brunei pun akhirnya meninggoy. Sementara Tigre ngejalanin hari-hari dan normal. Nah, yang Tigre nggak tahu, menurut Badoin, pemilik gelar Kesatria Bulan tuh biasanya bakalan jadi raja selanjutnya. Waduh, apa jangan-jangan Tigre bakalan nikah sama Regine ya? Wah, dulu-dulu nggak sih sama Eleonora? Nah, dan ini anime abang-abang tukang panah cinta akhirnya tamat ya guys. Sampai jumpa di anime-anime selanjutnya. Bye-bye!